Kurangnya ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Palembang membuat kawasan resapan air berkurang, sehingga menyebabkan banjir yang tidak berkesudahan di ibu kota Provinsi Sumsel tersebut. Tak hanya itu, pembangunan gedung, hotel-hotel, hingga pada perumahan di wilayah Palembang menyebabkan sistem drainase menjadi semrawut. Banyak pula bagian-bagian lahan yang terletak di suatu cekungan yang rendah, yang semula adalah daerah resapan atau tangkapan air hujan. Sekarang ini telah berkembang menjadi daerah pemukiman yang padat, sehingga setiap kali turun hujan dalam jumlah yang besar akan membuat tergenang. Masyarakat pun mendorong, khususnya pemerintah Kota Palembang, untuk sesegera mungkin kembali memperbanyak ruang terbuka ataupun kawasan resapan air, sehingga diharapkan permasalahan banjir saat ini yang kerap terjadi di Palembang bisa cepat diminimalisir. Serapan di Kota Palembang ini sudah sangat menipis, menurun. Ini kan terkait juga soal ruang terbuka hijau, di mana beberapa ruang terbuka hijau di Kota Palembang ini sudah berkurang karena aktivitas pembangunan, kepentingan korporasi, dan juga pemerintah tidak bisa menanggulangi seperti adanya drainase, di mana minimal ruang terbuka hijau itu kan 30% kalau berdasarkan Perda nomor 15 tahun 2012 kalau nggak salah, itu soal RT RW Kota Palembang. Nah, sehingga kalau memang ada beberapa pembangunan yang akan berdampak mengurangi ruang terbuka hijau di Kota Palembang ini, harusnya pemerintah berinisiatif memperbanyak drainasi air itu atau selokan air itu, sehingga tidak terjadi sekarang ini banjir di mana-mana. Sementara Vita, manajer kampanye ekosistem wahana lingkungan hidup Walhi Sumsel, menerangkan, sudah sepatutnya permasalahan banjir ini bukan hanya dibebankan pada pemerintah saja, namun masyarakat juga turut serta sadar dalam mengatasinya. Salah satunya dengan meninggalkan kebiasaan lama, yakni membuang sampah sembarangan. Yang tak bisa dipungkiri, kebiasaan buang sampah sembarangan ini masih sangat melekat pada warga Palembang dan sekitarnya. Maka jangan heran banjir akan terus menyambangi Kota Palembang dan sekitarnya kalau masyarakatnya masih sering melakukan kebiasaan buruk ini. Kita sekarang juga harus ikut berpartisipasi, bukan hanya menuntut pemerintah harus melakukan suatu gerakan penting, tetapi masyarakat sendiri ayo bersama-sama bergotong royong. Misalnya wilayah mereka adalah wilayah yang memang drainasenya kotor ataupun memang kurangnya ada wilayah serapan, ya harus tingkatkan gotong royong lagi untuk masyarakat. Jangan mulu-mulu mengharapkan pemerintah yang memang proses kebijakannya adalah kebijakan yang sangat lama seperti itu. Tapi kita warga sendiri juga harus peduli dengan lingkungan sekitar kita. Kemudian pemerintah juga harus tetap melakukan analisis dan perbaikan tata kelola di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Okta Alfarisi, Val TV. Ada itu benar yang